Ngalong jam segini sampai ke kuburan. Akhirnya pas saya pastiin lagi, ibu ini baru saya mau lanjutin omongan saya gitu kan, ini Bu Ranti udah nggak ada. Udah nggak ada orangnya nih Bu Rantinya? Udah nggak ada. Iya. Akhirnya di situ saya merinding bang, bener-bener saya takut gitu kan. Wah ini aneh ini gitu. Akhirnya saya coba buat muterin motor. Pas saya mau muter balik, itu di sela-sela pohon yang banyak-banyak pohon gitu, itu ada sosok pocong perempuan. Akhirnya nggak lama kemudian saya lagi nanya, dijawab sama ibu ini gitu. Betul mas, itu tempatnya saya di dalam. Akhirnya saya bilang sama ini bapak, oh bener pak, ternyata tempatnya di sana gitu kan. Iya. Makasih banyak ya pak, saya izin balik lagi gitu kan. Oh ya udah mas silakan. Akhirnya saya muter balik ke tempat yang tadi titik pengantaran, masih kosong tempatnya. Saya chat sama ibunya lagi kan, ibu mohon maaf, ini saya udah tempat lokasi awal pengantaran, ibu di dalam mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan seperti biasa, Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue udah ada seorang driver ojol nih, ojek online yang pernah mengalami kejadian horor pada saat on beat ngalong di malam hari. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Puja. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Puja udah meluangkan waktunya datang ke Dimensi Mistik nih Bang ya. Baik, sama-sama Bang. Untuk menceritakan atau kejadian yang pernah dialami sama Bang Puja nih, kejadian horor pada saat on beat atau ngalong di malam hari nih. Bener banget Bang. Dan sampai saat ini pun saya masih narik, masih ngojol gitu kan, masih on beat. Tapi udah nggak berani Bang buat narik malam, buat on beat malam, karena emang udah kapok. Karena memang kejadiannya itu serem banget Bang. Saya ngerasain dua kejadian itu benar-benar di luar logika, serem banget. Dan sampai saat ini saya kapok. Dan kejadian itu, yang pertama itu di Kalibata, kedua itu kejadian di Jakarta Timur Bang. Berarti memang kejadian ini tuh serem banget nih Bang ya? Serem banget Bang. Sampai mengakibatkan Bang Puja sendiri ini kapok nih ngebit atau ngalong di malam hari lagi. Bener banget. Betul-betul kapok, udah nggak berani lagi Bang. Kapok ya? Kapok. Bang, tapi nanti mungkin kisah lengkapnya kita lanjut di kisah lengkapnya. Siap, aja nanti. Ini kita tahan biar teman-teman penasaran Bang ya. Tahan dulu Bang ya ceritanya ya. Ya tadi kalian udah dengar sendiri gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Puja barusan. Dan buat kalian yang penasaran sama kisahnya, tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan lagi-lagi seperti biasa, di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja chat cerita horor kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Dan kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik nih. Nanti semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi. Langsung aja, kesaksian horor, kita mulai. Ya Bang Puja, kalau boleh tahu gimana nih Bang, awal mula ceritanya bisa sampai ngalamin kejadian horor pada saat ngalong di malam itu? Ya jadi gini Bang, waktu awal saya tuh kerja awalnya, gitu kan, saya kerja tapi saya resign. Ya biasalah dunia pekerjaan gitu kan, ada sikut kanan sikut kiri teman-teman, dan akhirnya saya mutusin ya buat mundur aja gitu. Akhirnya setelah saya mundur dari pekerjaan, saya mencoba nih Bang buat ngelamar kerja, info-info lowongan, saya masukin semua pekerjaan gitu kan. Lowongan di sana emang belum rezeki saya gitu kan, belum dapat gitu, karena kan memang saya lagi banyak cicilan juga, cicilan motor masih tunggaknya beberapa bulan gitu kan. Kebetulan saya juga kuliah juga gitu. Ya saya nggak mau lah buat ngerepotin, ngebebanin orang tua gitu kan.
karena kerjaan belum saya belum dapat info-info diterima lowongan gitu kan. Saya kumpul nih ceritanya sama kawan-kawan, sama teman-teman nongkrong gitu kan, kayak biasa ngopi-ngopi di tongkrongan. Saya nanya sama kawan-kawan, lu ada info lowongan kerja nggak sih buat gua gitu kan. Akhirnya kawan pada ngomong, buat info-info mah belum ada gitu kan, tapi coba lu ke Rafa deh, gituin gua. Lu ke Rafa deh, kayaknya dia kan ojol gitu ya mungkin ada gitu lowongan di sana gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya besokannya datang ke rumah Rafa. Kebetulan pagi-pagi dia mau berangkat ngojol tuh bang. Saya nanya, gimana ya cara buat daftar ojol? Gue pengen masuk nih. Oh, lu mau ngojol juga? Lu kan bukannya kerja ya, Jak? Digituin kan. Oh enggak, gue udah resign pak. Akhirnya dikasih tahu tuh sama dia. Lu coba daftar online aja gitu kan. Di situ ada persyaratannya banyak kok. Ntar lu ikutin aja, lu lampirin persyaratannya apa aja gitu kan di sana. Ya mudah-mudahan mah ya mau cepat mau lambat intinya lu bisa masuk gitu kan. Emang lagi ada pembukaan di sana. Ntar apa begitu. Singkat cerita, saya pulang tuh bang. Saya coba daftar di online gitu kan, di website Gojeknya di 2021. Akhirnya saya lampirin semua syarat-syaratnya, dan alhamdulillahnya itu setelah 2 minggu itu saya diterima. Alhamdulillah banget waktu itu kan, saya diterima dan akhirnya saya datang ke kantor Gojek gitu kan. Saya dapat jaketnya, dapat helmnya, dan akunnya udah aktif. Mulai hari itu juga saya ngojol. Akhirnya setelah saya ngojol itu kan aktivitas dari pagi sampai menjelang sore gitu kan bang. Karena emang sore saya itu berangkat kuliah gitu, dan malam saya gunakan untuk istirahat. Nah gitu aja tiap hari. Dan emang penghasilannya ya alhamdulillah dari situ motor tutup lah ya gitu kan. Ya buat rezeki jajan-jajan mah, buat rokok-rokok ngopi mah ada gitu kan. Buat kampus juga alhamdulillah ketutup. Menjelang ujian kampus bang, itu libur panjang tuh, libur panjang gitu. Akhirnya lagi ngumpul nih sama teman-teman bilang gitu kan, lagi pada cerita gitu, penghasilan lu berapa kalau misalnya dari pagi sampai siang gitu kan, penghasilan lu berapa nih dari pagi sampai sore. Nah itu ada yang temen gitu kan, penghasilan dari malam aja gitu kan sampai menjelang subuh gitu kan, dan itu paling gede gitu kan. Gue kalau ngalong gede sih dapatnya gue gitu kan. Emang berapa? Iya 200 mah bersih gitu di kantong gitu kan. Udah ngopi, udah ngerokok, udah makan gitu kan. Aman lah semuanya. Akhirnya saya ngedengerin cerita teman-teman gitu kan. Wah oke juga nih ngalong gitu kan. Mumpung lagi libur kuliah, libur panjang gitu kan. Saya coba tuh buat ngalong gitu kan. Saya oper waktu saya yang tadinya dari pagi sampai sore gitu kan, saya oper dari habis isya sampai malam, sampai pagi gitu kan. Jadi di sini nih bang, saya baru ngalamin yang menurut saya nih di luar logika. Di luar logika nih? Iya. Ini seperti apa nih kejadian yang Bang Puji alami nih? Karena saya ngantar dapat orderan GoFood, ternyata customer saya itu bukan orang bang, ternyata hantu. Bukan orang nih? Bukan orang. Iya. Boleh dilanjut nih Bang Puja. Ya. Jadi awalnya kan saya itu kan narik di Depok-Depok aja gitu kan. Cuman walaupun kepental kemana-mana saya nggak pernah cancel orderan gitu. Dari jam 7, jam 8 sampai jam 11 malam tuh saya dapat kepental ke Depok gitu kan, ke Margonda, ke Juanda gitu kan, balik lagi ke Pitara gitu. Nah akhirnya dari situ jam 11 malam saya dapat orderan tuh dari Mampang sampai Jakarta Kalibata. Nah, pada saat posisi itu saya nganter orderan Go Express, nganter paket gitu kan bang. Selesai saya nganter, kemungkinan saya perjalanan itu kurang lebih sampai jam 12 malam lah ya, karena kan nggak macet posisinya kan. Jam 12 malam saya nganter paket, selesai saya anterin, saya mau nyari-nyari kopi lah gitu kan. Nah setelah saya lagi jalan-jalan,
masuk nih orderan gitu kan. Posisi saya di kampus Tekpi gitu. Akhirnya masuk orderan, pas saya lihat orderannya GoFood gitu kan. Saya lihat nih, oh dapat sate nih, tokonya nggak jauh dari kampus gitu kan. Atas nama Ibu Lina, akhirnya saya chat lah dia. Setelah saya chat kayak biasa gitu kan, Ibu mohon ditunggu ya, orderan sudah sesuai aplikasi. Lama dibalasnya. Akhirnya saya sambil jalan lah gitu kan. Setelah saya jalan, di tengah jalan tuh baru dibalas, iya mas, singkat banget gitu. Akhirnya saya ke resto, ya udah Bu, baik, mohon ditunggu ya. Saya jalan ke resto, sampai tukang sate itu ternyata ngantri bang, kurang lebih 3-4 orang gitu kan. Saya fotoin, saya foto, saya laporan sama customer, takut nunggu gitu kan. Bu, mohon maaf, ini agak ngantri gitu kan, mohon ditunggu ya Bu. Balasnya lama lagi gitu kan, lama lagi. Akhirnya dibalas lagi sama dia, kurang lebih 5 menit lah. Iya mas. Setelah dibalas, saya tungguin gitu kan tukang satenya. Tiba-tiba bapak-bapaknya nanya sama saya, mas, ini kira-kira sambalnya dipisah atau dicampur ya? Emang kenapa pak? Ini soalnya nggak ada catatannya dari customer gitu kan, dari yang mesen. Oh tunggu ya pak, saya takut kesalahan. Akhirnya saya chat nih bang, customer gitu kan. Ibu mohon maaf, ini sambalnya mau dipisah atau dicampur aja? Lama banget dibalasnya. Sampai ditungguin sama tukang satenya gitu kan. Saya sampai bilang, Pak, mohon ditunggu ya, belum dibalas sama customer saya. Kira menjelang 5 menit kemudian dibalas, pisah. Cuman gitu doang. Singkat ya. Singkat banget. Pisah. Akhirnya saya kasih tahu sama tukang satenya, Pak, ini orangnya minta dipisah gitu kan. Akhirnya dipisah. Saya ambil orderannya. Ceritanya saya bawa nih bang. Pas saya bawa orderan ini, gak lama kemudian, kurang lebih 10 menitan lah ya sampai. Karena kan emang posisinya berada di makam pahlawan belakangnya gitu kan. Posisi pengantaran ini nggak jauh gitu, seberang-seberangan. Saya muter balik, di situ ada gang kecil gitu kan. Saya masuk ke dalam, ternyata saya sampai titik lokasi ini nggak ada rumah-rumah bang, nggak ada rumah-rumah gitu kan. Yang ada cuman ruko-ruko, itu pun ketutupan sama seng-seng gitu kan, buat kayak orang lagi kerja gitu ya kan, ditutupin. Dan itu emang gelap, nggak ada siapa-siapa, dan rumah-rumah juga nggak ada lampu sama sekali di situ. Akhirnya saya coba chat nih, hubungin si Bu Linanya gitu kan. Bu, saya sudah sampai titik lokasi. Rumah ibu di mana? Nomor berapa? Saya fotoin tempatnya. Saya fotoin. Lama banget balasnya bang. Nggak ada respon lagi nih? Nggak ada respon lagi. Akhirnya karena nggak ada respon, saya coba tanya lah, mau cari-cari gitu kan, kemana ya saya harus tanya ya gitu kan, kali di sini ada perumahan atau gimana gitu kan. Saya jalan ke depan, di situ ada warung Madura lah gitu ya, ada warung kecil, warung rokok. Saya tanya, Pak, mohon maaf saya mau tanya, ini alamat di tempat ini Bapak tahu nggak ya? Saya unjukin kan di aplikasi. Oh, ini mah di sebelah sana, kamu kelewat gitu kan. Saya jelasin, tapi di sana sepi Pak, emang gelap gitu kan, nggak ada orang. Iya emang di sana ruko kosong gitu kan, emang terbengkalai gitu, nggak ada tempat apa gitu. Coba hubungin aja gitu kan, customernya hubungin aja orangnya di mana, telepon. Akhirnya nggak lama kemudian saya lagi nanya, dijawab sama ibu ini gitu. Betul mas, itu tempatnya, saya di dalam. Akhirnya saya bilang sama ini bapak, oh benar pak, ternyata tempatnya di sana gitu kan. Makasih banyak ya pak, saya izin balik lagi gitu kan. Oh ya udah mas, silakan. Akhirnya saya muter balik ke tempat yang tadi titik pengantaran. Akhirnya saya sampai lagi nih bang di titik lokasi. Setelah itu saya chat lah Bu Lina ini, Ibu, saya udah sampai di titik lokasi pengantaran. Ibu di mananya? Di situ nggak dibalas-balas bang, gitu kan. Akhirnya saya telepon, tapi nggak diangkat-angkat. Gak lama kemudian 5 menit lah dibalas sama si ibu ini. Mas, saya ada di dalam.
Saya kaget dong. Akhirnya saya balas lagi chatnya. Ibu di dalam mana? Saya di sini sendirian, Bu. Depan saya ruko kosong. Akhirnya kagak dibalas lagi. Lama banget balasnya. Sampai saya di situ nyalain rokok gitu kan. Emang lagi sendiri gitu. Dibalas lagi sama si ibu ini 5 menit kemudian lagi. Setelah dibalas, saya di dalam. Saya perhatiin, oh ya udah, karena emang sebetulnya saya tuh udah nggak ngerasain, udah nggak enak gitu kan. Iya. Bawaannya gimana gitu, hati juga kan gimana gitu kan ya bang. Akhirnya saya samperin ke dalam, saya bawa pesanannya. Di situ kan rukonya ini ada seng-seng gitu kan bang. Di sini tuh ada sela-sela buat masuk. Akhirnya saya masuk ke sana. Setelah saya masuk, saya bilang lagi sama ibu Lina ini, ibu saya udah di dalam. Saya nggak ngeliat ibu di mana. Gak lama itu nggak dibales bang. Akhirnya setelah saya sampai di dalam, saya sambil ngerokok gitu kan. Tiba-tiba bang, ya Allah, saya ngelihat sosok dari atas itu kuntilanak turun ke bawah bang, nyamperin saya. Dan itu ketawa. Kuntilanak nih. Kuntilanak. Iya. Akhirnya dari situ saya astagfirullahaladzim. Saya coba tenangin diri gitu kan. Saya sambil jalan pelan-pelan gitu. Saya ke belakang, saya keluar bang. Dari situ saya keluar, saya bawa orderannya, saya cantelin di motor. Buru-buru saya nyalain motor. Akhirnya saya berangkat lah. Saya berangkat, di situ saya udah deg-degan gitu kan. Iya. Saya mau mampir ke warung yang tadi gitu, mau beli minum gitu. Abis saya beli minum di situ, bapak-bapak yang tadi itu nanya ke saya gitu kan, Mas kenapa kok kayak ketakutan gitu mukanya gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ini bapak-bapak, Pak, tadi saya habis ketemu kuntilanak di dalam. Akhirnya ini bapak-bapak ngejelasin, oh jadi Mas ketemu sama hantu gitu kan. Sebetulnya saya mau ngejelasin ke emasnya, tapi saya khawatir Mas ini kan lagi nganter paket gitu kan, nganter orderan, ya takutnya saya salah apa gimana gitu kan. Tapi karena Mas udah ngerasain, jadi emang betul Mas, tempat ruko itu udah terbengkalai selama 10 tahun. Oh. Dan yang terjadi itu bukan cuma Mas aja, sebelum Mas juga udah banyak yang ngalamin kejadian seperti itu. Berarti ojol-ojol juga kadang suka dikerjain ya? Udah dikerjain juga di sana, Bang. Udah pernah ngalamin lah ya? Udah banyak pernah ojol di ngalamin situ juga. ya? Wah, Banyak iya, di situ. Jadi akhirnya saya pamit tuh Bang sama pemilik bapak warung itu kan. Saya pamit mau pulang ke rumah. Ya mau nggak mau ini sate orderannya gitu kan, saya bawa pulang lah. Kebetulan kan emang dapatnya uang tunai gitu kan. Ya udahlah, saya ikhlasin aja gitu. Sate saya bawa pulang. Akhirnya saya sampai rumah, besokannya tetap sih saya on beat malam gitu kan. Tetap ngalong, nih. tetap ngalong. Iya. Karena kan emang kuliah juga, saya masih libur panjang gitu kan, 3 bulanan lah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya di situ saya nggak kapok sih, karena emang udah enak gitu kan, narik malam itu uangnya juga jelas gitu kan, penghasilannya juga oke gitu kan, sampai sekarang Bang. Nah tapi setelah kejadian itu 2 tahun kemudian saya baru ngerasain kejadian yang seram lagi nih Bang. Ngalamin lagi nih? Ngalamin lagi. Pada saat ngalong ya? Iya. Iya. Jadi pada 2023 itu Bang, jadi awalnya gue ini dapat goret lah penumpang gitu kan, ke arah daerah Jakarta Timur gitu kan. Udah sampai Jakarta Timur, saya selesai turunin penumpang, saya mampirlah ke warung kopi gitu kan, di daerah Ciracas, Jalan Marjuki gitu kan. Saya nyari kopi di sana di jam 12:30 lah kurang lebih gitu kan. Setelah saya mampir di warung kopi gitu sambil ngabisin rokok gitu kan, nyantai. Itu nggak lama rokok emang udah mau habis gitu kan. Akhirnya masuklah nih orderan gitu. Saya lihat goret gitu kan dapatnya. Saya lihat nih, oh ternyata nggak jauh dari Jalan Marjuki ini kan tempat saya ngopi gitu. Akhirnya saya chat nih, ini kan atas nama
Bu Ranti gitu kan. Saya chat, Ibu titik penjemputan udah sesuai lokasi ya. Dijawab nih Bang sama dia, iya Pak gitu. Oke baik Bu, mohon ditunggu, saya segera ke sana. Selesai dari situ akhirnya saya bergegas nih Bang buat jalan kan, jemput nih Bu Ranti gitu. Pas saya jalan, ini masuk ke dalam gang, itu sebelah kanannya ada toko buku Erlangga gitu kan. Nah ini mapnya ngarahinnya sebelah kiri nih. Akhirnya saya masuk ke belah kiri, lurus ikutin jalan. Setelah sampai situ ada beberapa pohon gitu ya kan. Nah dari jauh saya ngelihat nih, ini ada perempuan gitu kan di bawah pohon. Oh cuman titiknya emang di sana gitu kan, di mapnya ini. Akhirnya saya samperin, di situ saya berhentilah. Saya tanya, Ibu atas nama Bu Ranti ya? Gitu kan. Saya jelasin, ini pengantaran menuju ke lokasinya Keramat Jati Bu. Iya Pak. Pelan Bang, jawabnya itu pelan. Gimana gitu loh. Akhirnya ada motor lewat gitu kan. Itu ngeliatin saya tuh Bang sampai madep-madep belakang gitu kan. Kayak ngerasa, nih orang kenapa sih ngomong sendiri? Mungkin begitu kali ya. Oh iya. Akhirnya dalam hati saya tuh bilang, ini kenapa ya nih orang lewat kok ngomong kayak begini gitu kan. Orang ngeliatin begitu banget gitu. Oh biarin lah, cuek aja gitu kan. Emang mungkin saya orang baru gitu kan, baru ngeliat gitu orang kampung situ. Nah akhirnya saya hirauin lah Bang. Ya mungkin kan emang orang situ gitu kan. Nah sosok Bu Ranti ini Bang, yang saya lihat itu dia pakai baju lengan panjang warna putih gitu kan, dan pakaiannya tuh bawahnya tuh dress atau rok panjang warna putih gitu ya. Iya. Udah gitu kan rambutnya terurai gitu kan, rambutnya juga panjang. Akhirnya saya suruh Bu Ranti ini, Bu silakan Bu naik gitu kan, kita jalan sekarang. Akhirnya Bu Ranti ini udah naik, saya tawarkan lah pakai helm gitu. Ibu mohon maaf mau dipakai helmnya nggak? Ini Bu Ranti nggak jawab apa-apa Mas, cuman geleng-geleng kepala aja gitu kan. Iya. Geleng-geleng kepala. Akhirnya saya paham gitu kan, saya taruh lah nih helm di dashboard motor gitu kan. Saya udah cantelin, saya jalan. Setelah saya sampai di tengah-tengah perjalanan tuh di pasar Rebo lampu merahnya gitu kan. Iya. Itu saya tuh mau cairin suasana lah ceritanya gitu kan. Saya nanya nih sama Bu Ranti, Ibu saya boleh nanya nggak? Ibu kira-kira ini mau kemana? Mau ke rumah saudara apalagi pulang kerja Bu? Kok nggak dijemput sama suami gitu? Mohon maaf ya Bu ya. Ini nggak dijawab apa-apa Bang. Dia nggak ngerespon Nggak ngerespon apa-apa. Ya. Dari situ akhirnya gue mikirnya, oh mungkin apa emang nih ibu lagi lelah gitu kan, Bu Ranti ini lagi capek, lagi ngebatin ada pikiran gitu kan, kerjaan dan lain-lain. Ya saya mah positive thinking aja gitu lah ya. Ngalong jam segini sampai ke kuburan. Akhirnya saya lanjutin nih perjalanan. Setelah saya ngelewatin flyover Pasar Induk, ini saya ngerasain di belakang saya tuh berat banget Bang. Berat banget gitu. Iya. Kayak ada beban apa gitu kan, dan belakang punggung saya ini ngerasa kayak dingin gitu. Iya. Dingin banget. Ada apa ya? Akhirnya saya tetap lanjutin perjalanan lah. Saya lanjutin perjalanan. Sesampainya saya di titik lokasi, itu saya lihat
di atas plangnya itu ada tulisan pemakaman gitu kan. Tapi memang di ujung jalan sana tuh itu ada kayak perkampungan gitu kan, rumah-rumah. Iya. Akhirnya saya pastiin nih sama Bu Ranti, Ibu, ini benar jalannya lewat sini, ini lewat pemakaman Bu, apa betul? Lagi-lagi Bu Ranti nggak ngomong apa-apa Bang, Nggak ada respon ya? nggak ada respon apa-apa. Iya. Ya di situ saya ngerasanya ya husnuzon aja gitu kan, emang Bu Ranti lagi capek, lagi lelah gitu kan, atau banyak kerjaan gitu kan. Saya jalan positive thinking aja lah di situ. Saya bismillah aja, saya jalan. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan tuh sampai di tengah-tengah. Ini motor saya ngerasa enteng. Saya ngerasa tuh kayak nggak ada beban gitu kan, kayak nggak boncengin siapa-siapa. Akhirnya saya tanya lagi, mastiin lagi nih Bang, terakhir kalinya sama Bu Ranti gitu kan. Akhirnya pas saya pastiin lagi, Ibu ini baru saya mau lanjutin omongan saya gitu kan, ini Bu Ranti udah nggak ada. Udah nggak ada orangnya nih Bu Rantinya? Udah nggak ada. Iya, iya. Akhirnya di situ saya merinding Bang, bener-bener saya takut gitu kan. Wah ini aneh ini gitu. Akhirnya saya coba buat muterin motor. Pas saya mau muter balik, itu di sela-sela pohon, yang banyak-banyak pohon gitu, itu ada sosok pocong perempuan. Di situ saya udah mulai panik gitu kan. Akhirnya saya mau muter balik lah ceritanya gitu kan. Saya mau muter balik, mau ke arah depan yang tadi saya lewatin gitu kan. Karena kalau saya ke ujung sana rasanya nggak mungkin, emang jauh banget gitu. Akhirnya pas saya mau belok nih Bang, itu nggak bisa-bisa, saya starter tuh nggak bisa gitu kan. Kan nggak mungkin saya salah gitu kan. Akhirnya saya dorong gitu kan. Ini ngerasa badan saya tuh berat Bang, berat banget. Motor juga berat, badan saya juga ngerasa berat gitu kan. Pas saya nengok belakang, itu pocong masih ngeliatin saya Bang. Masih ada nih? Masih ada pocongnya. Iya, iya. Gitu. Akhirnya saya jalan terus dorong sambil saya baca-bacaan gitu kan. Saya terus baca-bacaan dalam hati sambil saya mau netesin air mata gitu kan, karena emang takut gitu kan, merinding gitu. Emang saya sendiri, nggak ada siapa-siapa di situ. Sepi nih kondisi jalannya. Sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Iya. Akhirnya saya dorong sekitaran 80 meter lah ya kurang lebih. Itu kan lumayan jauh saya dorongnya kan. Saya bergegas tuh bawa cabut gitu kan, mau ke arah pulang, keluar dari gang itu. Tapi di situ saya mikir, ini motor saya nih sehat-sehat aja gitu. Motor saya habis diservis gitu kan. Udah gitu akinya juga baru banget diganti. Iya, iya. Tapi anehnya pas ketemu sama sosok-sosok pocong itu, ini motor tiba-tiba aja mati Bang. Seketika mati nih mesinnya. Seketika di situ ya? mati di situ. Iya, iya. Akhirnya ya udahlah, gue nggak mau mikirin itu gitu kan. Akhirnya ya udah pulang aja gitu. Dari situ saya udah ngerasa kapok lah Bang, karena ngerasa tuh udah 2 kali kejadian serem nih, kejadian sama posisi saya gitu kan. Pada saat ngebit atau ngalong malam hari ini. Iya bener banget. Iya. Ya udah dari situ sampai sekarang udah saya putusin, saya udah nggak berani Bang buat ngalong malam lagi gitu. Jadi ya udah, waktunya itu saya ubah, kepindah waktu awal saya on beat di pagi hari sampai sore lah ya. Berarti balik lagi nih jam waktu kerjanya nih. Balik lagi. Dari pagi sampai ke sore nih Sampai ngebitnya sore. nih. Bener banget. Bener-bener Bang Puja ini udah kapok nih. Udah ngalamin kejadian kedua kali ini. Kapok banget Bang Haris. Emang udah nggak berani lagi. Udah nggak berani lagi. Udah nggak berani. Karena Capek. ini memang serem juga Bang ya. Serem banget. Udah nggak berani. Serem banget nih yang tadinya sosoknya ada di motor tiba-tiba hilang nih. Bener banget. Oke ya Bang. Tapi nanti bakal kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan ya. Iya. Ngalong jam segini sampai ke kuburan.
Ya, Bang Puja. Baik. Tadi kan udah diceritain semua nih kisah lengkapnya seperti apa, dan menurut gua ini ngalong terhoror nih yang dialami sama Bang Puja nih. Iya bang. Ini pada saat dapat orderan food nih ya, pertama kali ngalamin kejadian horor ini kan orderan food nih yang sate itu ya. Ini dia memang selalu ngerespon nih dari chatannya aja nih. Iya. Betul bang. Jadi emang yang saya chat itu kan namanya kan Bu Lina gitu ya. Iya. Ini setiap saya chat dari awal, itu kan dari mulai Assalamualaikum sesuai pengantaran titik lokasi, itu dibalas gitu kan. Cuman balasnya itu slow respon, Slow lama, respon ya. lama responnya itu. Dan itu juga singkat nih maksudnya. Singkat banget. Iya. Di situ mungkin dari Bang Pujanya sendiri belum ada kecurigaan atau ada keanehan nih. Belum, awalnya belum sih. Belum ya. Karena dia selalu Respon nih. gitu kan. Iya. Dan pada saat di titik lokasi udah mulai ada keanehan nggak sih dari Bang Puja sendiri ketika melihat ruko ini kosong nih? Wah, kalau gue sih udah kabur bang. Di situ baru ada kejanggalan sih. Karena memang dari ditelepon nggak diangkat, dibalas juga slow respon, bilangnya ada di dalam. Kan nggak mungkin sosok orang gitu, orang ada di dalam, sedangkan di dalam itu rukonya kelihatan sepi, terbengkalai gitu bang. Akhirnya ya karena saya ngejalanin tugas dan emang ada nyata gitu chatannya, mau nggak mau saya masuk. Akhirnya Bang Puja masuk nih. Masuk ke dalam. Iya, tapi pas ketika Bang Puja lihat sosok itu turun nih. Dan betul banget. Iya. Pas sosok itu turun, iya ternyata emang bukan manusia bang, itu kuntilanak. Kuntilanak nih. Bang Puja ngeliat jelas nih. Jelas banget. Orang sambil ketawa gitu, sambil ketawa. Sambil ketawa. Gila, itu pada saat itu memang kondisi di tempat itu memang sepi nih, nggak ada siapapun nih bang. Nggak ada orang sama sekali. Dan saya masuk pun itu memang udah dijigat-jigat sama seng-seng gitu kan. Saya masuk ya lewat tengah-tengah gitu kan, lewat samping ada bolongan, ada lubang di situ kan buat masuk celah. Ya udah saya masuk di situ. Sampai di situ juga Bang Puja masih berpositif thinking nih pada saat itu ya. Masih chatan juga kok, masih ngechat gitu. Ibu di dalam di mananya gitu kan. Itu dibalas ya? Masih balas. Ternyata nggak disangka nih ya. Iya. Itu bukan sosok manusia yang sebenarnya. Sebenarnya kalau gue pribadi bang, jadi di posisinya Bang Puja, mungkin itu gue udah mengkhawatirkan ini pasti bukan, ya paham lah, bukan manusia lah. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari sisi chatannya kan mustahil juga kalau saya bilang hantu gitu kan. Tapi ya emang benar-benar terjadi. Di historinya pun ada ya? Ada storynya juga. Ada historinya ya? Ada. Ya itu bener-bener dia ngerespon baik lah ya responnya. Baik responnya. Jadi gimana kita nggak mau ada kecurigaan gitu ya bang? Iya, bener banget bang. Jadi ini mungkin bisa dibilang orang percaya atau nggak percaya, ya memang ini di luar nalar ya bang. Emang ada buktinya juga, ya memang ketemunya juga hantu. Iya. Mau percaya nggak percaya, ya ini loh buktinya. Gitu. Iya, karena beberapa ojol juga mengalami kejadian yang hampir sama nih. Iya, dapat penumpang atau ya food gitu kan. Dan ini ya nggak bisa disangkal gitu, maksudnya kayak ya aplikasi ya bisa atau mudah digunakan sama makhluk gaib lah ya, bisa dibilang ya. Betul banget bang. Ini Bang Puja sendiri ngalamin nih. Ngalamin, bener banget. Iya. Dan ternyata pas ketika nanya sama bapak warung ini, wah. Dan memang udah kejadian juga sebelum saya pun memang sudah ada ojol, beberapa kali ojol datang ke situ dan kejadiannya pun sama. Bisa dibilang dikerjain dengan hal yang sama ya. Bener banget bang. Dia mesen food juga nih mungkin. Mesen food juga. Oke ya, dan itu pesannya tunai lagi ya bang. Tunai. Akhirnya mau nggak mau dibawa pulang lah. Ya udah, ya saya ikhlasin aja lah yang kayak begitu ya kan. Yang penting keselamatan saya, hati saya selamat, pikiran saya selamat, jasad saya selamat sampai rumah. Intinya alhamdulillah selamat lah ya. Alhamdulillah masih Allah jaga gitu. Iya. Dan kejadian yang keduanya nih bang, ini lebih gokil juga nih, maksudnya kayak Bang Puja yang tadi serem banget itu. ngelihat sosok
wanita biasa aja nih, Iya benar. yang Bang. dipikirnya manusia gitu ya. Iya. Ternyata ini sosok pocong nih. Pocong. Dan itu saya pun emang nggak nyangka ya. Emang saya siapa sih bang yang mau ketemu sama begituan kan? Iya. Nggak nyangka. Emang saya dapat orderan itu jalan. Ya sosok perempuan gitu kan. Akhirnya saya berhenti di situ. Saya tanyain dan itu emang perempuan, betul-betul real perempuan. Pakai baju panjang warna putih. Pakai dress rok panjang juga gitu kan. Iya. Ya tapi anehnya itu saya tanya gitu kan. Jawabnya tuh mau kagak pelan gitu kan. Iya pak, kayak begitu Pelan. ya kan saya mikirnya ya emang ini perempuan lagi banyak pikiran gitu kan, apalagi ada mumet kerjaan gitu kan, lagi ada masalah, ya udah saya bawa aja akhirnya. Dan tadi katanya sempat ada warga yang lewat nih ya. Bener banget. Nah itu dia, pas warga ngeliatin saya, dia tuh ngerasa pas nengok ke belakang gitu ya bang ya, jadi tuh ngerasa kayak ini orang ngapa sih ngomong sendiri kayak gitu, ngerasa Mungkin dia saya merasa tuh dalam aneh ya hati, ketika ngeliat Bang Puja. aneh gitu kan ngelihat sayanya gitu, tapi saya mah ya cuek gitu kan, mungkin ya emang warga sekitar gitu kan ngelihat saya belum pernah gitu. Iya, itu sama sekali emang nggak ada kecurigaan ya, karena Nggak ada Bang Puja kecurigaan melihat apa-apa. ini sosok wanita utuh nih ya. Bener banget bang Pada Aris. umumnya manusia lah ya. Betul. Ini di perjalanan pun si cewek ini Ibu Ranti ya. Bu Ranti. Ibu Ranti ini nggak sama sekali nggak ada obrolan ya. Enggak, sama sekali nggak ada. Intinya dingin lah ya. Dingin, bener-bener cuek gitu, diem aja. Iya. Dan akhirnya di perjalanan Bang Puja udah mulai ngerasa aneh nih. Ngerasa aneh banget bang. Wah gila, ini gokil nih ketika di tengah kuburan ini muncullah sosok pocong. Wow. Bener banget. Dan itu benar-benar sampai sekarang wajahnya itu nggak bisa saya lupain bang. Wajah sosok pocongnya, Iya, benar banget. ini memang wajah pocongnya ini bener-bener wajahnya Bu Ranti nih yang tadi. Emang perempuan, wajah perempuan. Iya, dan wajahnya Bu Ranti ini. Wajahnya Bu Ranti. Gila ya. Berarti memang si Bu Ranti ini sosok pocong ya. Sosok pocong. Gila, iya. Dan ini pada saat itu ngelihat masih ada nih sosok pocongnya itu. Bener banget bang. Jadi kan memang sebelum saya cabut gitu kan, itu motor kan sempet mati gitu ya. Iya. Di jalan itu pas mau ke arah luar gang gitu kan. Pas motor mati saya mau nyalain sekitar 70 meter tuh. Itu saya nengok ke belakang lagi. Saya mastiin gitu kan. Masih ada. Ini pocong masih ada. Masih berdiri ngeliatin Bang Puja. Masih ngeliatin. Itu kalau boleh tahu Bang, kisaran ukurannya tingginya pada umum manusia atau gimana nih? Iya, kurang lebih emang sama sih. Sama nih. Sama. Iya. Itu Bang Puja mungkin memastikan kalau itu sosok si Bu Ranti karena wajahnya itu Wajahnya mirip emang mirip banget. dan terlihat jelas ya. Jelas. Bagusnya nggak sampai pingsan nih Bang ya. Iya, alhamdulillahnya gitu kan. Emang pas ngeliat juga, ya udah muter balik gitu kan langsung. Iya. Ya nggak ngeliat lama gitu, syukurnya Iya. kan. Emang ngeliat pas sosok kayak begitu, langsung istighfar gitu kan, langsung baca-bacaan doa, dorong motor. Ya udah, takut mah ada, pasti takut gitu kan. Iya, namanya manusia lah ya. Iya. Itu udah hal biasa lah, punya rasa takut lagi. Iya, betul. Dan akhirnya pada saat itu Bang Puja udah memutuskan nih udah nggak mau ngalong lagi nih on beat Bener malam banget. nih. Sampai sekarang udah nggak ngalong lagi Bang Haris. Udah kapok. Udah kapok ya. Capek. Capek ya. Padahal baru ngalamin atau dua kejadian yang Iya. serupa nih, horornya. Bener banget. Ya mungkin nggak tahu kalau di orang-orang ya. Mungkin kalau saya pribadi emang ngerasa tuh, ya saya ngerasain serem banget gitu. Mungkin yang belum ngerasain bilangnya, ya apaan sih, halu lah segala macam. Tapi bagi saya ya udahlah. Ya. Gimana? Gitu. Dan tapi pada saat ini masih tetap ya Bang, intinya masih ngojol, Ngojol masih tetap alhamdulillah. tetap dijalani lah ya. Tetap dijalanin. Aktivitas keseharian lah ya. Bener. Tapi memang waktunya aja di pagi sampai sore gitu kan. Dirubah lagi nih. Dirubah lagi. Kesemula lah ya. Bener banget. Mungkin kalau nggak ngalamin kejadian serem ini masih tetap Lanjut ya. nggak mungkin enggak. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Puja udah meluangkan waktunya datang ke Dimensi Baik bang, Mistik. sama-sama bang. Udah berbagi kisah pengalaman ngebit ngalong nih Iya, di malam hari nih. Bener.
Sukses terus Bang buat karirnya Bang Puja. Iya, Semoga baik. makin gacor nih. Amin. orderannya. Doa selalu juga buat Bang Aris ya. Amin. Terima kasih banyak Bang ya. Sehat-sehat Amin. buat keluarga Baik, Bang. Salam buat Aris. keluarga di rumah Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton atau simak kisah lengkapnya atau pengalaman horornya dari Bang Puja barusan dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Puja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Puja, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bang.